Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita tetap akses menyampaikan informasi-informasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dan juga memberikan semangat baru dalam perjuangan bangsa dan negara kita, dan khususnya di Provinsi Riau ini. Ada suatu hal yang pemikiran saya pada hari ini, bahwa peran generasi muda Islam, ini peran generasi muda Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara ini cukup mempunyai peran yang paling penting sebetulnya dalam sejarah. Ya, tetapi kalau kita perhatikan pada hari ini, generasi muda Islam ini, apakah mereka berada dalam naungan suatu organisasi? Seperti dulu ada Gerakan Pemuda Islam GPI yang cukup memiliki militansi. Adanya Pelajar Islam Indonesia. Di kalangan organisasi Islam seperti NU, adanya Ansor, adanya Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Juga di Muhammadiyah adanya Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan juga begitu juga dari organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Tetapi dalam perkembangan zaman pada hari ini, organisasi-organisasi ini tidak muncul memiliki suatu eksistensi mereka dalam menentukan kehidupan bangsa, apalagi dalam menghadapi perkembangan zaman yang sekarang ini sudah menimbulkan tanya besar, mau kemana bangsa kita ini? Hiruk pikuknya politik kapitalisme, hiruk politik yang bersifat pragmatisme, hiruk pikuk politik yang tidak jelas mau kemana bangsa ini mau dibawa. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini saya sengaja mengundang salah seorang pemuda kita di Provinsi Riau yang saya nilai pemuda ini memiliki militansi semangat perjuangan, terutama menyangkut di segi akidah dan keyakinan kepada agama Allah. Dalam ketaatannya dia beribadah kepada Allah SWT. Sebab begini saudara sekalian, cik-cik perempuan, ciri pemuda Islam itu yang saya katakan tadi dulu mempunyai semangat perjuangan. Pertama, dia mempunyai tu keberanian menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran. Kedua, dia dekat dengan Allah, dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Kemudian mereka saling mengingatkan dan saling menasihatkan dalam konteks mereka, ketaatan mereka menjalankan perintah agama Allah. Yang keempat adalah mereka itu dijanjikan Allah nanti akan menjadi pemuda yang dapat payungan dalam kehidupannya nanti di yaumil akhir. Sekarang mari kita tanya pemuda yang sengaja saya undang pada hari ini, yaitu saudara Wahyu Andri Septio. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin menggali pemikiran beliau, bagaimana kehidupan bangsa kita pada hari ini dan apa pemuda Islam dalam berbuat untuk merubah corak bangsa kita ini ke depan. Pak Wahyu, Bapak Wahyu atau Wahyu saya panggil? Saudara Wahyu boleh? Saya saudara Wahyu. Masih muda tuh. Iya, begitu menikah. Semangat saya terhadap Anda yang harus memiliki militansi perjuangan. Betul. Bagaimana perkembangan sekarang ini Wahyu? Anda sebagai Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya. Apa yang Anda berbuat selama ini untuk kepentingan bangsa ini dan khususnya di Provinsi Riau ini? Silakan Wahyu, tanggapi apa yang menjadi preambel saya tadi itu. Silakan. Cukup menarik apa yang telah Tuan sampaikan di dalam pembukaan yang sangat luar biasa. Semangat Tuan, meskipun dengan usia yang cukup tua, tapi ini merupakan semangat muda yang terus pada generasi muda. Kita cukup apresiasi dan kita sangat bangga hingga adanya Tok Wan Channel ini merupakan semangat milenial dan semangat pemuda yang hidup di era saat ini.
menarik apa yang disampaikan ketika kita berbicara soal peran pemuda Islam. Hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini lahir di masa reformasi pada saat itu. Oh, masa reformasi ya? Reformasi pada 1998. Dideklarasikan di tanggal 29 Maret 1998 dan ikut dalam gerakan reformasi pada Mei 1998. Iya. Maka apabila menjawab bagaimana peran pemuda Islam dalam hal ini, kami itu telah kami buktikan dalam gerakan 1998 yang turut dan ikut turun ke jalan sehingga menjaga nilai-nilai reformasi sampai hingga saat ini. Dan itu merupakan salah satu bentuk komitmen. Kami mendorong bahwa gerakan pemuda Islam itu tidak pernah padam. Gerakan pemuda Islam itu juga tidak akan pernah hilang. Tetap berkobar terus. Tetap berkobar dan dia akan membentuk organisasi-organisasi baru, komunitas-komunitas baru, kumpulan-kumpulan pemuda baru yang membuktikan semakin luasnya kesadaran gerakan pemuda Islam ini meskipun tidak dalam bentuk identitas. Tapi memiliki entitas atau semangat yang besar di dalam. Kami itu menyebutkan bahwa kebatilan itu adalah musuh abadi kami. Musuh abadi. Dalam paradigma jadi kebatilan, ketidakbenaran itu musuh abadi bagi kita, bagi pemuda Islam. Ya, sebagai gerakan pemuda Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat hari ini Provinsi Riau. Tentu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Riau yang saya pimpin saat ini sangat komitmen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Riau. Yang tidak berpihak apa yang kebenaran tadi itu. Betul, apalagi berbicara soal korupsi, berbicara soal kerusakan lingkungan, berbicara soal kesejahteraan, stunting. Angka anak putus sekolah, begitu kan? Dan bagaimana kesejahteraan yang Provinsi Riau dapatkan dari berlimpah ruahnya sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau, yang hari ini Riau masih masuk dalam daftar daerah yang masih tertinggal dalam tanda kutip, masih ada inflasi, anak putus sekolah, daftar stunting, yang jika kita nilai angkanya itu sangat besar. Kontribusi Riau untuk Indonesia itu sangat besar, namun hal tersebut masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Riau. Dan kami komitmen juga mengawal itu semua. Tentu prinsip dasar Islam itu ialah menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang kedua dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua amal ma'ruf nahi mungkar yang kami sebutkan tadi adalah kebatilan adalah musuh abadi. Kami tadi. Jadi menjawab hal tersebut artinya apa yang Tuk Wan sampaikan di awal sebagai pembukaan itu sejalan. Sejalan dengan apa yang kami hari ini terus perjuangkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Riau saat ini. Kita juga komitmen mengawal kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak hanya tepat sasaran tapi berkelanjutan. Begitu. Gitu. Yang kedua, sekarang kan ada satu perkembangan baru ya dalam kehidupan politik bangsa ini, yaitu politik identitas. Ya, sedangkan kalau kita bicara tentang kesatuan mahasiswa Muslim Indonesia ini kan identitas. Betul. Ya enggak? Bagaimana kita memperlihatkan bahwa seorang pemuda Muslim itu memiliki tadi itu ciri-ciri perjuangannya itu menegakkan kebenaran, ya, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bagaimana implementasinya tadi yang dikatakan bahwa sudah berbuat untuk kepentingan bangsa negara ini, tetapi mengapa di segi perbandingannya ketidakbenar itu sekarang masih merajalela? Ini persoalan sekarang ini. Ketidakjujuran dalam bersikap, dalam berbuat. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang ini. Kita buktikan sekarang bahwa banyak yang mengendalikan pemerintahan. Apakah ini dalam partai politik? Cuma Anda buat sekarang kajian sekali mendalam. Mengapa partai politik dipegang oleh orang-orang yang tadi yang kita harapkan mampu menegakkan kebenaran, tetapi kok pragmatisme yang terjadi pada hari ini? Ini bagaimana menyelesaikan masalah bangsa kita ini, termasuk Provinsi Riau ini. Betul. Terutama sekali menyangkut masalah pemimpin kita di Riau. Apakah nanti akan menjadi seorang gubernur,
menjadi seorang bupati, wali kota, kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang militansi tadi itu. Jiwa Islam yang kuat, ketaatannya kepada Allah. Tapi ini tidak muncul, Wahyu. Ini problem yang harus Anda pikirkan sekarang ini. Bagaimana Anda menanggapi ke depan ini? Jadi itu ada sebuah analogi yang barangkali ingin izin Wahyu sampaikan dalam podcast Tuan Channel ini, podcast yang luar biasa ini, bahwa tidak mungkin seekor serigala itu memimpin para domba, dan sebaliknya tidak mungkin domba memimpin para serigala. Artinya bahwa masyarakat juga didorong untuk mempersiapkan dirinya, menentukan pemimpin yang akan memimpin dirinya. Apabila muncul sebuah tanda kutip pragmatisme dalam pemilihan pemimpin, itu menjadi bumerang bagi masyarakat juga. Apakah masyarakat rela mau terhadap sikap-sikap pragmatis itu? Kita lihat dalam beberapa kontestasi politik, baik secara nasional maupun daerah, seakan-akan serangan fajar itu menjadi prasyarat masyarakat mau memilih. Sampai kapan masyarakat ingin seperti itu dipengaruhi? Tidakkah kita mau mulai sadar ternyata sejak awal dilaksanakannya pemilu di Provinsi Riau dengan cara yang sama, kecurangan yang sama, kejahatan yang sama, itu tidak merubah kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Riau, hingga malah mempersulit, menciptakan kemiskinan, adanya nepotisme, dengan istilah anak milenial sekarang tuh ordal, orang dalam. Jadi artinya ini harusnya menjadi sebuah koreksi, karena tidak mungkin seekor serigala itu memimpin domba, kan begitu tuh. Dan tidak mungkin pula domba memimpin para serigala. Artinya harus diciptakan pemimpin-pemimpin yang kebijakannya tegas seperti serigala, tapi pendekatannya kepada masyarakat seperti domba. Jangan pemimpin yang sama pengusaha itu sifatnya seperti domba, tapi dengan masyarakat miskin itu dia seperti serigala. Dan itu adalah realitas. Jadi tidak seimbang, terjadi disparitas di situ. Di situ yang kita sangat sayangkan. Tapi Wahyu sendiri masih percaya bahwa dulu sejarah telah mencatat Riau merupakan wilayah kekuasaan yang memiliki ego sangat rendah. Kalau kita berbicara kesatuan tadi itu. Karena tidak mungkin dengan mudahnya Sultan Syarif Qasim II pada saat itu menyerahkan harta, kedudukan tanpa syarat kepada pemerintah Indonesia. 13 juta gulden diserahkan pemerintah Indonesia tanpa syarat. Itu adalah bentuk kesatuan yang didorong oleh Kesultanan pada saat itu kepada pemerintah Indonesia. Meskipun pada saat itu Riau kalau cukup menjaga egonya, mungkin mampu menghidupi masyarakatnya sendiri dengan sumber daya alam yang kita miliki. Menjadi sawit yang terluas di Indonesia, menjadi migas terbesar di Indonesia. Barangkali pernah ada celutukan bahwa 1/4 APBN Indonesia itu didapatkan dari sumber daya alam yang ada di Riau, kan sangat luar biasa. Apalagi waktu itu masih besarnya pendapatan migas ya. Pendapatan migas betul. Besar itu. Itu sangat besar. Maka artinya bahwa ini juga tanggung jawab pemimpin kita. Kenapa hari ini masyarakat masih memilih dan diberikan pilihan terhadap pemimpin yang pragmatis, yang pemimpin yang juga tidak begitu paham persoalan agama, baik itu agama Islam secara mendasar maupun agama-agama yang ada di Provinsi Riau. Nah, itu kan menjadi sebuah catatan. Artinya begini Wahyu masyarakat itu tidak mencermati tidak mencermati sosok pemimpin yang memiliki memiliki tanggung jawabnya terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Tetapi rakyat ini lebih memandang
apa? Ada keuntungan. Ada keuntungan sesaat. Yang mau tidak mau karena kondisi ekonomi mereka juga terkekang. Terkekang oleh karena itu. Ini akibat dari kesenjangan tadi itu. Betul. Iya, akibat kesenjangan itu. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan bahwa pemuda Islam mempunyai peran sendiri dalam rangka mengatasi kemiskinan, kemudian stunting, kemudian menyangkut kebodohan, ya. Dan ini tanggung jawab kita gitu kan ya. Tetapi ini yang menjadi persoalan kita pada hari ini, generasi muda Islam itu tidak bisa kita lihat secara realitas dalam aktivitas mereka, dalam yang dikatakan oleh Wahyu tadi itu, yang telah berbuat tadi itu. Nah, ini disebabkan apa sebetulnya tak melihat itu kenyataan itu sekarang ini? Kenyataan sekarang begini, kalau kita bicara sekarang ini bahwa dalam segi pelaksanaan nilai-nilai agama, mana lebih banyak pemuda kita itu berada di masjid atau berada di mall-mall atau di tempat-tempat hiburan lainnya? Tentu lebih banyak mereka berada di mall dan di tempat-tempat hiburan lainnya dibandingkan di masjid. Ini tanggung jawab pemuda Islam. Untuk mereka ditarik ini dan mereka punya kesadaran. Sebab perjuangan kita ini bukan hanya perjuangan untuk kepentingan duniawi, tetapi ada kaitannya bagi generasi muda itu. Dia mengharapkan nanti hasilnya adalah di akhirat. Sebagai amal jariah. Inilah yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Pembinaan kader di rumah Arkam Birdarkam itu. Untuk apa? Akan terjadi regenerasi untuk merubah keadaan masyarakat tadi itu. Sekarang saya lihat ini wahyu yang tak nampak saya itu. Jadi di samping tadi perjuangan Anda katakan bahwa Anda sudah berbuat, dah ikut andil dalam menentukan kebijakan pemerintah dan terhadap apa yang dialami oleh para pendiri negara kita, termasuk yang memberikan perhatian oleh Sultan Syarif Kasim tadi itu. Roh ini sekarang sudah hilang, Wahyu. Roh ini sudah hilang. Semangat berkorban pun sudah hilang sekarang ini. Jadi inilah Wahyu yang menjadi keluhan saya sebagai generasi tua. Enak. Oleh karena itu sekali lagi, pembinaan ini harus terarah. Ya, kesatuan aksi mahasiswa Muslim ini harus terarah, mengarahkan suatu kekuatan. Bila perlu ada satu istilah saya, kita bentuk umat baru. Kita bentuk generasi baru. Tentu dari awal ini bagaimana organisasi membina generasi muda kita ini yang telah jalannya sudah, arahnya sudah jalan yang ke kiri. Kekuatan ini yang harus Anda bina sekarang ini. Oleh karena itu, apa program Anda sebagai ketua aksi mahasiswa Islam ini dalam rangka untuk membina kader-kader Islam ini yang tadi bisa melanjutkan cita-cita perjuangan ini? Apa yang upayakan kaderisasi yang lakukan ini? Dari program apa namanya ini, program kami ini. Ya, silakan. Pada dasarnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami ini memang organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang berbasis Islam. Jenjang pengkaderan yang ada di kami tentunya menanamkan nilai-nilai Islam yang mendalam kepada pemuda-pemuda Islam tentunya yang ingin melihat bagaimana khazanah pengetahuan Islam itu tidak hanya di satu bidang saja, tapi mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, sampai kepada kita punya komunitas pecinta alam yang juga berbasis nilai-nilai Islam. Kalau ditanya program, kita sangat banyak program tuh, baik di dalam kegiatan sosial tentunya, yang itu tidak hanya berdampak secara spesifik kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh orang-orang yang dari agama lain juga kita juga peduli begitu kan. Tidak hanya kepada orang-orang Islam saja, tapi yang lain juga kita terlibat dalam kegiatan sosial, apakah bencana alam pada suatu daerah dan lain sebagainya. Itu secara sosial. Malah komunitas yang kita miliki misalnya pecinta alam, kita memiliki gagasan bagaimana di dalam objek-objek wisata atau daerah-daerah yang dekat dengan tempat yang dikunjungi oleh baik itu masyarakat
umum atau masyarakat yang Islam khususnya itu paling tidak pertama menjaga kebersihan, yang kedua tuh memiliki tempat ibadah. Banyak sekarang daerah-daerah misalnya kita lihat pegunungan, nah itu kan daerah-daerah wisata di pedalaman, air terjun, itu minim yang namanya tempat ibadah. Sementara pelaksanaan ibadah yang kita sebut saat ini ialah sholat, itu banyak keringanan dalam melaksanakannya, tapi tidak ada keringanan dalam meninggalkannya, begitu tuh ya. Banyak keringanan ketika melaksanakan, tapi tidak ada keringanan meninggalkannya ya. Misalnya kita mau jamak, begitu ya, kita mau mengqashar sholat, mau tidak mau dengan waktu yang sedemikian rupa kita butuh tempat. Nah, jadi salah satu programnya itu apa? Menyiapkan tempat ibadah di daerah-daerah tersebut. Kan bisa dalam bentuk apa misalnya gazebo dan lain sebagainya, yang itu bisa terjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Juga mempersiapkan yang namanya tempat pembuangan sampah. Jadi berarti ini dalam segi kebersihan. Dan itu karena dalam kebersihan lingkungan. Ya, lingkungan. Ya, lingkungan tentu lingkungan yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih. Ya, baik dari segi alamnya maupun dalam segi fisik. Yang berkaitan tadi tempat-tempat ibadah itu kan. Itu merupakan suatu program yang dilakukan ya. Kemudian yang saya tekankan lagi, sebagai generasi muda Islam, kita kan ingin memimpin ini. Betul. Ingin memimpin satu organisasi, apakah dalam segi politik, ya, apakah dalam segi kepemerintahan. Nah, tentu ini punya arahan yang jelas. Betul. Ya, enggak ya? Tak mungkin Wahyu hanya ingin program sosial-sosial saja. Tapi itu bisa laksanakan apabila kita memimpin. Betul. Sehingga kebijakan itu bisa kita buat sesuai dengan keinginan nilai-nilai keislaman. Contoh Kota Pekanbaru umpamanya. Betul. Ya enggak? Bagaimana kotanya bersih, sampah tidak berserakan, sungai-sungai yang bersih. Nah, ini nampak saya dari generasi muda kita ini tidak muncul dalam kancah politik ini. Itu yang saya tak mungkin bahwa program ini kita yang melakukan, tapi kok tidak ada kebijakan. Ya, ini itu Wahyu yang kita diskusikan pada hari ini. Kira-kira bagaimana ini? Ya, kami ini lahir salah satunya menjadi laboratorium. Laboratorium intelektual untuk menciptakan dalam tanda kutip karakter kepemimpinan Islam. Yang kita mulai itu dalam hal kegiatan-kegiatan sosial yang itu akan berujung pangkal kepada politik tentunya. Jadi kami itu punya istilah Muslim negarawan. Wah, seorang Muslim yang negarawan. Nah, itu adalah salah satu bentuk karakter kepemimpinan yang harus dicapai oleh kader-kader kami ke depan. Gitu. Tentu kita menghantarkan kader-kader kami ini dalam kontestasi dan kancah kompetisi kepemimpinan. Yang basisnya itu ialah di kampus. Saat ini ya di Universitas Riau, begitu kan, kita terus mempersiapkan membentuk kader-kader kita untuk memimpin tingkatan himpunan, fakultas sampai kepada universitas. Hingga nanti menjadi modal kepemimpinan dan pemahaman. Jadi di dalam jenjang pengkaderan itu ada nama istilah kami yaitu daurah marhalah. Daurah marhalah. Mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Nah, jadi itu dalam satu apa? Dalam satu apa namanya? Alaqah. Forum pelatihan kepemimpinan yang berikutnya dibentuk yang namanya madrasah kos yang bentuk holakoh, pembinaan secara spesifik berdasarkan kepada hobinya, berdasarkan kepada kemauannya, basic pendidikannya. Jadi ada spesifik lagi. Dan nanti ini dipertemukan yang namanya dalam satu madrasah klasikal. Klasikal ini nanti yang memberikan bagaimana perkembangan Islam saat ini, perkembangan kebijakan politik, perkembangan
pemahaman kita tentang akidah, tentang syariat, itu kan, tentang akhlak, itu ada. Jadi setelah dikumpulkan dalam lingkaran-lingkaran kecil, ada pertemuan nanti secara umum. Ada pertemuan ya. Untuk mengembangkan kapasitas yang kita sebut itu adalah madrasah klasikal. Oh, madrasah Agar klasikal. mereka layak untuk itu instrukturnya dari mana? Instrukturnya itu adalah kader-kader kami. Oh, dari kader-kader. Kami juga yang jenjang kaderisasinya sudah lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, sampai nanti tingkatan tertinggi itu disebut anggota biasa 3. Anggota biasa 3. Atau yang pernah mengikuti daurah marhalah 3. Dan itu juga di backup oleh para alumni. Yang telah memiliki status AB3 juga. Jadi kita ada beberapa alumni yang juga menjabat di pemerintahan. Nah, seperti di DPRD Kota Pekanbaru. Itu anggota dewan, anggota DPRD atau pegawai di DPRD? Anggota DPRD. Anggota DPRD. Ya, dari sempat sempat juga menjabat jadi ketua DPRD Kota Pekanbaru. Iya. Pak Hamdani. Pak Hamdani. Oh, itu termasuk kader kami itu ya. Kader kami dan sekarang sebagai KA kami, Kesatuan Alumni Kesatuan Alumni Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan itu adalah salah satu role model bahwa kami ini siap. Jadi kami ini sekarang berada di mana-mana saja. Berada di seluruh komponen-komponen baik pemerintahan maupun di partai politik, pendidikan dan lain sebagainya. Masuk ke dalam itu terlibat sebagai ASN, aparatur sipil negara juga masuk. Masuk itu. Termasuk juga ada di lembaga-lembaga penegakan hukum. Ada juga. Misalnya di kepolisian ada. Di kepolisian ada. Di TNI ada. Di TNI juga ada. Di kejaksaan ada. Di kejaksaan juga ada. Oh. Jadi kita masuk ke seluruh. Tapi kalau dikaji dari segi matematika masih kecil ya. Iya, kita memang organisasi yang baru tuh tahun 1998. Oh, iya. Tapi kita berpikir bahwa kepemimpinan ini suatu saat akan bergulir. Oh, suatu saat nanti akan berganti. Mesin pengkaderan itu merupakan salah satu mata air bagi kami untuk memberikan kebermanfaatan. Dalam bentuk apa? Mencetak tokoh-tokoh intelektual yang memiliki kepribadian Islam yang kuat, sehingga dia menjadi warna dan mewarnai itu ya. Iya. Tapi bukan terwarnai. Bukan terwarnai ya. Tapi dia mewarnai. Mewarnai dengan prinsip-prinsip yang telah kita pegang di kami ini. Dan kami yakin dan suatu saat nanti memang di masa berjalannya kami, tumbuhnya tokoh-tokoh kami, kebijakan-kebijakan yang lahir dari tokoh-tokoh kami ini membentuk nilai-nilai yang telah kami buat ketika mereka itu masuk dan menjadi bagian dari kader-kader kami ini tuh. Oh gitu ya. Artinya kita siap berkontestasi baik di bidang politik, berjuang di ekonomi, berjuang di sosial, lingkungan, kita juga siap. Oh gitu. Karena kita telah siapkan itu dari awal melalui laboratorium intelektual kami ini. Dan suatu saat akan kita, insya Allah kita raih lah buah manis dari perjuangan. Oh itu. Ini berproses. Proses betul. Berproses ini ya. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Tapi kalau kita lihat sekarang ini memang secara apa kita belum melihat ya secara fisik ya. Oh ini kami. Iya. Oh ini kami. Ini generasi kami. Ini generasi kami. Betul. Tapi mereka berada di mana-mana. Iya. Mulai ya. Masuk. Ini satu sistem aksi yang apa ya, yang model ya, yang model, jadi tidak secara formal. Tidak secara formal. Dalam satu gedung misalnya ya, ada upacara pembukaannya, tidak ada model itu lagi sekarang. Pembukaannya sistem, saya katakan tadi, sistem alaka pengajian itu kan ya. Kalau sekarang kan tidak ada, kita akan mengadakan pelatihan kader, maka diadakan acara pembukaan pendidikan kader, misalnya HMI misalnya, ada pendidikan kader pemuda Muhammadiyah dalam satu gedung. Sekarang tak lagi model itu. Tetap kita lakukan itu karena itu merupakan sebuah seremoni yang mungkin orang ingin, tetapi tetap kita himpun dalam sebuah pembinaan lingkup-lingkup kecil untuk menyamakan pemikiran mereka, menyamakan keinginan mereka, menyamakan hobi mereka, sehingga nanti tujuan Islam itu menjadi bagian tujuan dari mereka yang kita tujuan sampaikan. Islam menjadi tujuan mereka. Itu kan ini sejauh ini kan tujuan mereka
entahlah nanti bagaimana tujuan Islam kan. Tapi sejak awal kita menanamkan prinsip Islam itu bahwa tujuan Islam itu adalah tujuannya. Jadi hobi mereka itu bagaimana mencapai tujuan Islam, menjadi atlet yang bagaimana yang Islam itu berikan ketentuannya, menjadi orang pendidik bagaimana pendidik yang Islam itu contohkan ya. Ya salah satunya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi role model guru, murabbi begitu ya, atau tokoh politik juga. Seorang ekonom, pedagang misalnya, seorang pedagang. Ya, jadi bagaimana nilai-nilai Islam itu dalam setiap pribadi Muslim itu terimplementasikan dalam kehidupan mereka, sehari-hari, kehidupan mereka pribadi maupun kehidupan dalam masyarakat, dan bernegara. Itu tingkat akhirnya. Itu tingkat akhirnya. Jadi sehingga nilai-nilai Islam itu nanti akan terwujud nanti ya. Yang dikatakan Islam itu rahmatul alamin. Ingat, rahmatul alamin itu tidak akan bisa terwujud apabila pemimpinnya tidak Islam. Betul. Betul enggak? Betul. Ya enggak, kalau anggota DPR tidak berjiwa Islam, betul enggak? Betul. Nah, kita kembali kepada identitas itu. Betul. Identitas itu harus diwujudkan dalam kehidupan konteks perjuangan yang sekarang ini. Jangan dianggap ya kalau itu nanti itu eksklusif. Ya, itu satu kelompok yang ingin untuk kepentingan dia saja. Betul. Tidak demikian Islam itu. Islam itu kan untuk kepentingan umat ya, keseluruhan gitu kan. Nah, ini implementasi ini kata saya sangat tepat yang harus diwujudkan oleh kami ini kan. Ya enggak? Cuma memang kalau kita lihat dalam konteks perjuangan pada hari ini memang tantangan sangat berat. Betul. Ya, sangat berat mengatasi itu karena kita berada sekarang ini dalam persaingan pemikiran juga dalam persaingan perebutan kekuasaan. Betul. Ya enggak? Ya. Apalagi ditambah lagi Wahyu dengan pengaruh media sosial sekarang. Betul. Ya enggak? Karena bagaimanapun media sosial sekarang ini membentuk ini pribadi orang. Jadi juga kami bagaimana menguasai media sosial ini gitu. Sehingga terlihat ya. Coba lihat di medsos sekarang. Siapa yang berperan sekarang ini? Enggak. Jadi kata saya, kami bagaimana mewarnai ini? Kira-kira bagaimana pandangan Wahyu? Tentu kita menjadikan media ini sarana, bukan tujuan utama tuh ya. Bukan, betul. Ya. Karena kalau kita menganggap media ini menjadi tujuan utama, algoritma itu bisa diatur. Iya. Algoritma media itu bisa dipermainkan. Dan kita tidak bisa bergerak leluasa apabila kita tidak menguasai hal tersebut. Kenapa kita sebutkan menjadi sarana? Itu tidak juga menghalangi kita mensiarkan, baik dalam bentuk program ataupun hal-hal yang juga tetap memberikan sebuah nuansa keislaman kepada masyarakat. Dan kita yakin juga banyak sekarang pendakwah juga masif di media sosial, baik yang muda sampai yang udah sangat tua begitu kan, baik dari tokoh yang ada di Riau maupun tokoh di nasional itu sudah. Dan kami juga memanfaatkan media. Jadi beberapa kali ada kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya disorot di tingkat nasional, itu kami menggunakan media dan sempat viral juga. Persoalan sampah dulu kami sempat viral. Kalau ingat lagi dulu ketika masa Pak Firdaus wali kota, itu pernah kader kami bawa truk sampah, buang sampah di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru pada saat itu, hingga itu viral di media Riau khususnya, dan juga kita disorot oleh media-media kawan-kawan kami secara nasional kemarin. Gitu ya. Itu bentuk sarana membuat media ini menjadi sarana. Yeah. Karena kalau kita berharap cuman media sosial lah tujuan utama kita, masih banyak malah tempat-tempat di Riau ini yang pernah kader-kader kami itu masih jauh dari media sosial. Sulit mengakses media sosial. Ya. Artinya kita tetap ya istilahnya turun ke lapangan untuk merekrut kader-kader gitu kan, serta mendorong kader-kader untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat luar ya. Iya. Artinya adanya media ini adalah peluang dan tantangan bagi kami. Tentu dengan banyaknya hoax beredar, berita bohong yang beredar
adu domba dan lain sebagainya, tentu kami tidak mudah menjadi bagian yang menyebarkan informasi tersebut. Oh itu ya. Ya, dan itu harus ditangkis oleh kami kalau ada media-media atau yang berita-berita hoax tadi itu harus ditangkis oleh kami itu. Betul. Nah, sejalan dengan itu, ini kan Riau ini kan pada bulan November nanti akan terjadi pilkada ya, pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ya itu. Kira-kira kami bagaimana menanggapi soal ini? Apa yang kami harapkan ke depan ini untuk sosok pemimpin di Riau, sosok pemimpin wali kota, kriterianya bagaimana gitu kan? Dan sejauh mana kami mengawal ini semua yang tadi dikatakan bahwa masyarakat kita terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh money politik, ya, wanipiro. Wah, ini kan sangat berbahaya dan kemudian peran partai politik lagi, terutama calon-calon yang mempergunakan uang dengan menyiapkan modal yang begitu besar, sehingga mereka itu seolah-olah merebut gubernur, merebut wali kota, itu ada tujuan materi yang mereka harapkan. Apakah begitu ciri seorang pemimpin dalam Islam? Tentu itu sangat jauh. Jauh kan? Kriteria karakter pemimpin Islam. Iya. Apalagi basis yang digunakan itu atau tindakan itu melalui suap menyuap. Tegas gitu kan? Di dalam Islam menyatakan yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya neraka. Iya, ar-rasu wal murtasi finnar. Betul. Ya? Tidak ada negosiasi. Tidak ada negosiasi. Neraka jahanam. Betul. Itu tidak ada dimiliki oleh calon-calon pemimpin kita. Ini yang kita khawatirkan sekarang nih. Jadi saya harapkan tadi kami itu harus mampu ini untuk menciptakan kader itu. Nah, ini bagaimana menyikapi ini untuk ke depan nih? Riau jangan terjadi nanti orang sekarang berupaya untuk menjadi gubernur. Tujuan mereka nih, oh ini nanti saya jadi gubernur, ada proyek ini yang saya dapat sekian persen. Ya enggak, yang mereka tembak itu adalah materi. Bukan memikirkan rakyat. Wahyu. Betul. Pemimpin dalam Islam bagaimana? Biar dia miskin, yang penting rakyat kaya. Betul tak? Betul. Ini sekarang tidak. Rakyat tetap miskin, tapi dia kaya. Punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya apa sama sekali kan? Menambah kekayaan. Menambah kekayaan. Ini harus disingkirkan sekarang di Riau ini. Mempergunakan kepentingan sesaat untuk meraih kekayaan di Riau ini. Bagaimana Wahyu ikut bersama-sama mengawal ini? Tentu Wahyu selalu ingat suatu kalimat Leiden Isleiden, pemimpin itu adalah penderita. Nah, harusnya kan seperti itu. Iya. Artinya terlibat dalam penderitaan, bukan menikmati penderitaan. Betul. Artinya, ini yang kita perlukan, betul. Iya, artinya bahwa dalam kontestasi kepemimpinan saat ini yang kita sebut adanya pragmatisme, sehingga orang-orang itu tidak siap terhadap penderitaan. Karena pragmatisme ini akan menutup ruang-ruang integritas, idealisme. Karena apa? Ada kepentingan materi tadi yang mereka tutup. Yang mereka tuju. Iya, yang mereka tuju, sehingga itu tutup kebaikan-kebaikan melalui integritas, idealisme, dan nilai-nilai yang dijaga. Tentu integritas dan idealisme ini pasti sejalan dengan Islam. Itu pasti sejalan dengan Islam. Inilah yang kita lihat hari ini dalam kontestasi pilkada kali ini. Tidak hanya pilkada mungkin. Kalau cerita sedikit, kami juga mengkritik penunjukan penjabat kepala daerah. Se-Indonesia, tidak hanya di Provinsi Riau. Karena apa? Ini udah keluar dari sistem demokrasi kita sepakati. Yang sepakati waktu. Dan akhirnya berdampak kepada apa? Pemimpin-pemimpin yang telah ditunjuk akhirnya memang tidak mampu dan tidak tahu bagaimana mencari solusi terhadap penyelesaian permasalahan. Hingga ada PJ Gubernur misalnya yang ditunjuk begitu ya, itu secara permasalahan begitu ya, dalam tanda kutip ya istrinya bermasalah begitu kan, dalam tatanan keluarga saja tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur, itu kan kita sangat sayangkan, dan kami mengkritik keras terhadap hal itu di Provinsi Riau. Apalagi dalam konteks pilkada akan ada pemimpin definitif
yang akan memimpin 5 tahun. Ide apa yang dibawa? Wahyu selalu mengundang misalnya tokoh-tokoh baik di institusi pemerintahan sampai kepada di perusahaan, baik dia perwakilan dari BUMN atau perusahaan swasta, sedang memimpikan bagaimana Riau ini betul-betul memiliki kampus yang fokus terhadap pengelolaan dan bagaimana pengembangan sumber daya alam. Kalau kita ingat Malaysia, kita ingat Petronas. Di Riau kita mungkin hanya fakultas yang fokus. Kita tidak pernah punya kampus yang betul-betul mempersiapkan anak-anak mudanya itu untuk siap mengelola sumber daya alam. Ini tidak ada di Riau. Kalau misalnya di Riau ini kan ada suatu perusahaan minyak, misalnya Bumi Siak Pusako. Misalnya BUMD, BUMD kan? Betul. Itu bagaimana pandangan awak tu? Apakah punya visi nak mereka ke sana ni? Menjaga tadi tu kondisi alam ini. Hingga saat ini barangkali kita belum melihat lah. Belum melihat ya? Langkah-langkah strategis. Atau yang dalam bentuk sederhana aja tuh. Di Provinsi Riau ini sering mengadakan yang namanya kunjungan pendidikan. Istilahnya study tour. Tapi yang kita lihat study tour itu ke tempat wisata, dan wisatanya pun di Sumatera Barat. Kenapa kita tidak study tour pendidikan itu yang memang berbasis pendidikan? Tapi untuk menjawab itu kita cuma punya satu. Yang terbesar itu hanya Puswil, perpustakaan wilayah. Perpustakaan yang... Dan itu pun saat ini kita cukup tidak puas lah dengan isi dari perpustakaan wilayah. Sehingga Wahyu dulu pernah menyampaikan dan selalu mengumandangkan ide ini. Kenapa kita tidak di Riau ini, selain kita punya mal pelayanan publik, mal vaksinasi, kenapa kita tidak memiliki misalnya mal untuk mal energi dan sumber daya alam. Sehingga anak-anak muda yang Atuk bilang belanja di mal-mal itu berubah mindsetnya, karena kita ada mal energi yang bisa dilihat di sana ya. Mereka lihat bagaimana sih pembentukan pengolahan sehingga minyak itu menjadi pertalite, pertamax, solar, itu ada mal energi namanya. Jadi kan agak ini ke mall. Kalau kita bilang misalnya kita ke museum, ngapain ke museum anak muda? Ini ke mall hanya tujuannya untuk belanja untuk kepuasan konsumsi ya. Nafsu saja. Nafsu saja ya. Tapi akalnya nggak bertambah di situ. Artinya tuh adanya mall energi ini. Jadi konsolidasi pemimpin di Provinsi Riau membentuk mall energi. Di situ ada bagaimana pengelolaan energi, bagaimana sumber daya alam yang dimiliki, sawit itu bahan dasar CPO itu bisa jadi apa saja. Adanya mall energi itu menjadi sebuah laboratorium pengetahuan. Sehingga bisa dibikin laboratorium energi di situ juga. Sehingga nyambung semua, jadi intelektualnya itu nyambung. Dan terakhir Wahyu membayang-bayangkan itu, karena kata Soekarno itu bermimpilah setinggi-tingginya. Karena kalau jatuh itu jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa Wahyu ini ya. Jadi Wahyu punya harapan ke depan Riau ini betul-betul melahirkan pemimpin yang bisa memberikan nilai-nilai kehidupan potensi yang ada di Riau ini ya. Terkhususnya untuk anak-anak muda. Untuk anak muda. Sehingga anak-anak muda itu tahu apa potensi yang dikembangkan di Riau ini. Baik Wahyu, terima kasih banyak Anda sudah memberikan suatu pemikiran yang luar biasa. Dan saya tadi memberikan semangat perjuangan dan bagaimana nilai-nilai perjuangan kami itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa mereka dan khususnya di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan Wahyu menjadi anak yang betul-betul taat beribadah kepada Allah, berbuat untuk kepentingan umat. Terima kasih Wahyu sekali lagi. Hidup Wahyu. Cincik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah saya membuka pertemuan kita hari ini dengan Wahyu Andri Suptio yang beliau sebagai ketua kami yang memiliki militansi perjuangan. Beliau ini sangat taat beribadah kepada Allah. Saya tahu betul mereka tidak pernah meninggalkan solat berjemaah dan mereka sangat dekat dengan Al-Quran, baca Quran, apalagi bulan puasa, ngaji cukup bagus. Dan ketaatan ini dapat dilihat dalam gerak dia, dalam dia berbuat, dalam dia berpikir. Ini yang kita perlukan, generasi muda yang inilah yang kita harapkan memimpin bangsa dan negara dan termasuk daerah Provinsi Riau di ke depan. Baik, terima kasih encik-encik, tuan-tuan. Demikianlah dialog kita pada hari ini dengan Wahyu Andri Suptio yang tadi sudah memberikan
pandangan dan pemikiran beliau apa yang telah dilakukan oleh kami di Provinsi Riau ini. Terima kasih. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.